Saya kasih tahu ya, jangan macam-macam dan jangan sembarangan mengkonsumsi misoprostol atau gastrul. Tanya sama dokter kandungan dan hanya bisa diresepkan oleh dokter kandungan sesuai dengan indikasi pasien. Kebanyakan begini nih, anak di bawah umur, hamil di luar nikah, mau menggugurkan kandungan, beli di online ya, misoprostol atau gastrul, dan akhirnya terjadi perdarahan yang mengancam nyawa. Kalau pasiennya meninggal, siapa yang mau bertanggung jawab? Makanya obat misoprostol atau gastrul tujuannya apa sih? Untuk membuka mulut rahim. Biasanya kita berikan beberapa jam sebelum proses kuretase ya. Jadi supaya kuretnya nggak agresif, nggak terlalu dalam, dikeluarkan dulu sebagian jaringannya atau dibuka dulu mulut rahimnya agar mudah untuk melakukan kuret ya. Dan selain itu juga bisa untuk induksi persalinan. Induksinya ini dalam artian untuk membuka mulut rahim supaya kalau mulut rahimnya terbuka ada kontraksi yang sering dan keluarlah jaringan. Misalkan pada kasus IUFD, intrauterine fetal death, janinnya meninggal dalam rahim, atau dalam kondisi tertentu di mana bayinya sudah cukup bulan tapi ada masalah-masalah yang harus dilahirkan, dikasih perangsang dulu sebelum diberikan induksi persalinan. Obat teot infus atau oksitosin bisa dibuka dulu mulut rahimnya dengan misoprostol atau gastrul. Itu pun diberikannya hanya sangat kecil. Biasanya kalau sudah ateram atau cukup bulan diberikannya 1/4 tablet atau 1/8 tablet ya. Itu pun nanti dievaluasi tiap 4-6 jam bagaimana detak jantung bayinya. Ada nggak tanda-tanda robekan dinding rahim atau robekan segmen bawah rahim yang membuat seorang perempuan kalau robek rahimnya itu bisa meninggal. Karena sifatnya misoprostol atau gastrul ini memaksa. Kalau dipaksa, apa yang takut jadi korban? Yang takut jadi korban nggak hanya bayinya. Kalau bayinya detak jantungnya melemah, itu harus segera Sito SC. Bisa juga ada robekan di segmen bawah rahim atau dinding rahim yang bisa mengancam nyawa ibu maupun bayi. Makanya diberikannya harus di rumah sakit. Nggak bisa dikasih obatnya terus pasiennya pulang sembarangan. Dikasihnya harus di rumah sakit dengan pantauan dokter. Tentunya dipantau detak jantung bayinya, kondisi rahimnya, sampai nanti kalau sudah ada pembukaan yang cukup baik, dievaluasi maju atau enggak. Kalau enggak maju nanti bisa ditambah dengan induksi persalinan oksitosin lewat infus. Itu pun tetesannya juga diatur seminim mungkin dan perlahan. Karena sifatnya kalau yang namanya induksi atau mengeluarkan jaringan secara paksa atau mengeluarkan bayi ya, merangsang, karena namanya induksi ya, merangsang ya, itu pasti ada resiko. Ini pasien saya sembarangan menggunakan misoprostol, beli di online katanya 1 butir harga 1 juta karena mau mengeluarkan jaringan atau bayinya di umur kehamilan 4 bulan. Minumlah langsung 2 butir yang terjadi perdarahan hebat dan hampir meninggal waktu datang ke rumah sakit ya. Masih alhamdulillah rahimnya masih baik, tidak robek, cuma perdarahan aktif. Ya itulah karena dipaksa kan.